Oke, baiklah, kita akan lanjut ke tutorial yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kode program untuk tombol simpan. Nah, sebelum sampai ke situ, kalau kita perhatikan dari video-video sebelumnya, kita menggunakan tombol edit. Ya, ada satu tombol lagi di sini yaitu tombol edit. Nah, kenapa kita tidak menggunakan tombol edit? Ya, kita ada solusinya. Ya, selain dengan cara seperti itu, kita juga punya cara yang lain untuk mengedit. Nah, saya pengen ya ketika kode barang yang sama kita ketikkan di sini, ketika ditekan tombol enter, dia akan memunculkan semua kode barang yang di sini. Yaitu adalah proses editnya nantinya. Nah, sekarang kita akan membuat kode program untuk tombol enter di kode barang ini. Oke, nah kita double klik text box 1 ya untuk kode barang ini. Oke, ini masih berada pada text box 1 text change. Nah, kita memakai kode untuk tombol enter itu pada key press. Key press artinya ketika satu tombol ditekan ya. Tombol enter itu kan ditekan ya. Jadi kita harus menggunakan properties untuk key press. Nah, saya sudah siapkan codingnya di sini. Saya akan jelaskan pengertian kode program ini. Nah, di sini if char sama dengan chr 13 den, artinya ini adalah kode ASCII untuk tombol enter. Nah, jadi jika tombol enter ditekan, maka kita call koneksi, kemudian kita memanggil data dari dalam tabel, yaitu data yang kode barangnya sama dengan yang ada di text box 1 ya. Jadi caranya adalah cmd new oleh db comment select all from barang ya, dimana kode barangnya itu sama dengan yang ada di text box 1 ya. Kemudian con adalah koneksi, kemudian rd sama dengan cmd execute reader rd read. Oke. Nah, jika data tidak ada ya, ini maksudnya kode program ini if not rd hash rows then ya. Jadi jika data tidak ada atau jika kode barang yang ada di text box 1 itu tidak ada dalam tabel barang, maka text box 2 dikosongkan, text box 3, 4 dikosongkan, kemudian fokus kursor berada pada text box 2. Jika tidak ya, atau jika barangnya ada, jika kodenya ada, maka text box 2 diisi oleh nama barang ya. Nama barang dengan kode barang yang sesuai dengan text box 1 ya. Kemudian text box 3 rd item jumlah ya. Kemudian text box 4 diisi dengan satuan. Jika tidak ya, text box 2 jadi fokus. Oke. Nah, sekarang kita save, kita coba jalankan. Nah, jadi ketika kita mengetikkan kode barang 2 di sini, harusnya nama barang, jumlah dan satuan di sini terisi dengan data-data yang ada di sini, yang ada dalam tabel. Kita coba, kita tekan tombol enter. Ya. Nah, jadi datanya langsung terpanggil ke dalam text box. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Kita coba dengan angka 1. Oke, dia akan kosong. Artinya kode barang ini belum ada dipakai dalam tabel. Nah, jadi kita bisa mengisi data yang lain. Oke. Nah, setelah kita isi data di sini, harusnya kita akan menyimpan ya. Jadi makanya sekarang kita akan membuat kode program untuk tombol simpan. Oke. Nah, tombol simpan ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, menyimpan apabila ketika mode edit di sini ya. Ini adalah mode edit, kita bisa mengedit nama barangnya
jumlahnya dan satuannya. Nah, apabila datanya masih baru, ya, ini akan menyimpan ke dalam data yang baru, artinya akan menambah kolom ke bawah, row ke bawah. Nah, kalau mode edit seperti tadi itu tidak akan menambah row ke bawah, tapi dia hanya mengupdate data yang ada di sini saja. Oke. Nah, sekarang kita double klik pada tombol simpan. Oke, nah, pertama kita buat dulu deklarasi ini, bukan deklarasi tapi persyaratan ini, ya. Jika text box 1 kosong, text box 2 kosong, text box 3 kosong, dan text box 4 kosong, artinya data tidak ada sama sekali diisikan di sini, atau ada salah satu text box yang kosong. Kita tidak mengizinkan data disimpan kalau ada kolom yang kosong, ya. Jadi jika ada text box yang kosong, maka kita akan memunculkan pesan data belum lengkap, ya. Message box type-nya adalah OK only, ya. Nama pesannya adalah perhatian. Kemudian kita beri text box 1 menjadi fokus. Kemudian exit sub, ya. Kita coba jalankan untuk kode yang ini saja dulu. Tes. Kita ketikkan tombol simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini, ya. Kita isi sebagian contoh. Nah, data belum lengkap, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita call koneksi, ya. Kita akan memanggil data dari dalam tabel, ya. cmd new all db command select bintang from barang, dimana kode barang itu sama dengan text box 1, ya. Kemudian con. Oke. rd sama dengan cmd execute reader rd read, ya. Jadi ini memanggil data apabila tadi kode barangnya sama dengan yang di tabel, ya. Kode barang yang ada di text box 1 sama dengan yang ada di tabel. Nah, jadi dia akan memanggil dulu, ya. Kemudian nah, kita batasi lagi dulu dengan jumlah, ya. Jumlah ini yaitu text box 3 itu harus angka. Jadi untuk membatasi hal yang demikian, kita memberikan kode program ini if not is numeric text box 3 titik text then, ya. Jika text box 3 bukanlah nomor, maka munculkan pesan, ya. Jumlah harus angka, ya. Namanya adalah simpan. Kemudian kita beri text box 3 menjadi fokus. Coba kita jalankan, ya. Ini kita isi dulu semua. Nah, jumlah kita isi menjadi huruf. Kita klik tombol simpan. Nah, jumlah harus angka. Oke, jadi ini adalah pesan kedua ketika penyimpanan. Oke, berikutnya jika ini sudah oke, ini oke. Nah, selanjutnya kita akan memberi dua pilihan. Yang pertama, kalau, ya, kode barang yang ada dalam tabel tidak sama dengan kode barang, tidak ada yang sama dengan kode barang yang ada di text box, atau kode barang yang ada dalam tabel tidak yang sama dengan kode barang yang ada di text box, ya. Maka nah, ini adalah eksekusi yang akan diproses, ya. Jika tidak sama, ya, tidak ada data yang sama, maksudnya yang dipanggil dari sini tadi. Jika tidak ada data yang sama, maka dim simpan as string, ya. Tadi kita ada juga sebelumnya untuk tombol hapus, dim hapus as string, yaitu hampir sama, ya. Tergantung apa yang mau kita ketikkan di sini. Kemudian insert into barang values text box 1 titik text, text box 2 titik text, text box 3 titik text, kemudian text box 4 titik text, ya. Jadi semua isi dari text box akan kita simpan.
Nah, ini adalah penyimpanan data yang baru ya. Dia menggunakan insert. Ya, jadi dia akan menambah row ke bawah. Kemudian cmd new oleh db command simpan con ya. Nah, simpan dari sini sama dengan di sini. Simpan di sini sama dengan di sini. Kemudian cmd execute non query. Kemudian text box 1 menjadi fokus. Oke. Berikutnya, apabila ternyata data kode barang ini ada yang sama dengan text box 1 yang kita isikan ya, maka dia harus melakukan proses update. Dengan kata lain itu adalah mode edit ya. Jadi dim edit string ya. Jadi di sini tadi ada dim simpan string, kita menggunakan dim edit string ya. Ini hanya untuk membedakan saja. Yang penting nama di sini harus sama dengan di sini. Oke, kemudian kode simpannya adalah update ya, barang. Nah, ini harus kita set satu-satu ya, supaya jangan ada salah posisi dalam penyimpanan ya. Kode barang dalam tabel itu harus diisi oleh text box 1 titik text box. Kalau di sini nggak ada, ini cuman dijejerin aja satu-satu ya, text box 1, text box 2, text box 3 dan seterusnya. Kalau di sini nggak, kita harus set satu-satu ya, kode barang ke text box 1, nama barang ke text box 2 ya. Kemudian jumlah ini semuanya yang ada dalam tabel ya, nama barang, jumlah ini yang ada dalam tabel. Kemudian diisi oleh text box 3 titik teks, kemudian satuan menjadi dari text box 4 titik teks. Nah, kemudian yang terakhir adalah di mana ya kode barangnya itu sama dengan text box 1. Oke, jadi logikanya seperti itu. Kemudian ini biasa cmd new oleh db command edit connection ya, cmd execute non query, kemudian text box 1 fokus, kemudian if ya, call tampil grid ya, jadi datanya langsung ditampilkan di data grid. Kemudian call kosong ya, text boxnya dikosongkan, kemudian text box 1 menjadi fokus. Kemudian ada 2 if yang dipakai. Oke, nah sekarang kita tes. Kita coba dengan data yang baru. Kita menggunakan angka 1. Tadi tombol enter sudah berfungsi, kita tekan tombol enter langsung. Oke. Nah, kita ketikkan nama barang kemudian kita ketikkan jumlah 12, contohnya satuan, kita beri sembarang aja. Kemudian kita klik tombol simpan, dia akan menambah row di bawah. Oke. Nah, sekarang kalau kita memanggil atau mengetikkan kode barang yang sudah ada, kita tekan 2 enter. Nah, kita coba ganti yang nama barangnya menjadi UUUU. Kemudian kita simpan. Nanti kita mengharapkan di sini pasti ada berubah ya. Simpan. Nah, jadi datanya berubah, dia tidak menambah row ke bawah. Itu adalah mode edit. Oke. Nah, sampai di situ video tutorialnya. Nanti akan kita lanjut ke video berikutnya.